Podcasters, selamat datang di Forecast Fortis Podcast. Cerita seru yang menginspirasi, bukan sekedar basa-basi. Perkenalkan, aku Azmia. Aku Zevan. Dan kali ini kita gak cuma berdua, Zevan. Kita akan mengundang bintang tamu spesial hari ini. Nah, benar tuh. Beliau adalah seorang yang dulunya aktif banget nih berorganisasi PMR, Fortis, sampai ke Forel, Forel tingkat nasional loh. Wah, betul banget tuh. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Kak Adi Wafi Jabar. Halo. Yeay. Gimana nih Kak perjalanannya nih sampai ke markas, macet nggak sih? So far sih karena hari libur ya, jadi lancar. Berarti aman lah ya. Aman. Oke, by the way Kak Adi kan anggota PMR nih. Nah, Kakak itu dari PMR mana ya? Dulu saya di unit sekolah menengah menengah atas SMA 90 Jakarta. Gitu. SMA 90. Kalau boleh gak sih Kakak ceritain awal mulai Kakak dari pas anggota PMR, terus katanya Kakak juga jadi bagian dari Forpis ya? Iya. Jadi panjang sih sebenarnya ceritanya. Dari awal mulanya saya gabung di PMR ya. Jadi dulu saya gabung PMR itu zamannya di SMA 90, PMR-nya tuh masih sangat tidak aktif. Sangat nggak aktif. Jadi bahkan sampai saya nggak tahu seniornya itu siapa gitu. Yang PMR ini seniornya siapa nggak tahu. Jadi saya coba daftar, tapi daftarnya itu melalui kesiswaan ya dulu ya, kesiswaan. Kemudian saya bilang saya mau mengaktifkan lagi PMR di SMA 90. Istilahnya saya ngebangun lagi nih yang udah benar-benar redup ya. Karena seingat saya dulu seniornya itu adalah anak-anak yang kelas 3. Jadi yang kelas 1 dan kelas 2-nya nggak ada yang ikut PMR nih. Jadi yang aktif malah justru yang kelas 3. Karena kelas 3 waktu itu dia harus ujian, jadi nggak mau bener-bener redup. Jadi udah akhirnya saya yang bangun lagi, saya yang cari lagi member-membernya yang ikut jadi anggota PMR. Dan kebetulan kan banyak juga yang dulunya mungkin jadi anggota PMR Madya nih sekolahnya di SMP. Jadi saya rekrut lagi gitu. Jadi itu sampai akhirnya ada undangan dari markas cabang Jakarta Selatan buat ikut acara pemilihan musyawarah nih. Namanya kalau nggak salah musyawarah Forpis Kota Administrasi Jakarta Selatan. Nah di situ saya ikutan aja tuh karena yang lain tuh kelas 11, kemudian sama yang kelas 12 kalau nggak salah ya. Jadi yang kelas 10 tuh cuman saya gitu, sama ada teman saya juga karena yang pelopornya itu nggak ada senior kan di SMA 90, jadi 2 orang itu jadi yang kelas 10 nih saya berdua gitu. Ya udah saya ikutin kegiatannya, kemudian seru juga ya. Jadi nggak cuman kita tahu tentang pertolongan pertama, tapi kita juga bisa diskusi nih karena ngobrol-ngobrol bareng nih gitu. Wah seru banget gitu kan. Akhirnya ya mungkin saya ikutin semuanya, saya beranikan diri buat mengajukan sebagai koordinator zaman itu. Jadi pada saat itu saya ikut, kemudian pemilihan juga, terus terpilih nih, syukurnya terpilih nih gitu di Kota Jakarta Selatan. Nah kemudian beberapa hari kemudian memang ada pemilihan di musyawarah di tingkat provinsi. Karena kan memang fungsinya sebenarnya Forpis ini kalau nggak salah tuh angkatan kedua deh Forpisnya. Jadi angkatan pertama itu Kak Iman kalau nggak salah namanya ya. Kemudian kedua tuh saya gitu. Jadi angkatan kedua, terus ikut lagi yang di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi itu juga sama prosesnya. Itu ingat banget kita jalan-jalan sampai ke puncak ya. Pemilihannya tuh di puncak. Jadi ada perwakilan di 6 wilayah di DKI Jakarta. Kemudian ada syarat-syaratnya juga ya. Jadi ternyata pada saat itu saya kemudian ada kalau nggak salah 5 atau 4 orang gitu ya dari Jakarta Selatan buat ikut musyawarah di Provinsi DKI. Sebenarnya musyawarahnya ini adalah yang namanya forum ya, tempat ngumpul bareng. Ya kan. Jadi
masalah-masalah apa aja nih yang ada di PMR itu kita bahas di situ gitu. Kemudian ada pemilihan juga untuk koordinator provinsi karena nanti ada juga musyawarah tingkat nasional. Itu kalau nggak salah jangka waktunya 1 minggu setelahnya gitu. Tapi pada saat itu karena saya terlalu muda, jadi saya nggak tidak ikut nih pemilihan pada saat itu. Kemudian malah justru yang ikut dari Jakarta Selatan juga namanya Dewa. Jadi Dewa juga yang akhirnya terpilih menjadi koordinator provinsi. Gitu. Tapi di nasional saya sebagai panitia waktu itu, panitia untuk pemilihan musyawarah nasional. Ingat banget tuh. Jadi kurang lebih seminggu kegiatannya itu di Jakarta juga. Jadi ketemu banyak anggota PMR di seluruh Indonesia. Kemudian bisa berbagi cerita juga gitu. Meski saya cuma panitia tapi seru gitu. Sampai tahun depannya masih sama. Kemudian ada pemilihan tingkat provinsi, saya mengajukan diri gitu. Mengajukan diri, akhirnya terpilih sampai ke nasional. Nasional pun saya terpilih waktu itu di Semarang kalau yang di nasional. Jadi zamannya itu pas banget lagi kalau mungkin tahu lagi study tour. Jadi SMA saya tuh lagi study tour ke ke Jogja ya, karena kan kelas 2 itu mau lihat nih, nanti kan kelas 3 kita mau milih-milih universitas ya. Jadi ke Jogja, kebetulan acaranya tuh barengan. Jadi saya dari Jogja sendiri tuh ke Semarang. Gitu, sendiri ke Semarang, terus pemilihan di sana, ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia juga. Dan alhamdulillah juga terpilih juga jadi koordinator nasional waktu itu. Kalau dulu namanya Presiden Remaja, Presja, kalau sekarang kan namanya koordinator nasional. Gitu. Udah sampai di situ tahun depannya karena tugas dari koordinator nasional itu tidak hanya bikin forum ya, buat forum buat di tingkat nasional aja, buat mewadahi anggota-anggota PMR di tingkat nasional, nggak hanya itu, tapi kita juga jadi representatif PMR atau Indonesian Youth Red Cross di internasional gitu. Jadi waktu itu saya kebetulan juga ya punyai ya pengalaman juga ya. Jadi ke Jenewa waktu itu, General Assembly Meeting. Kebetulan di situ saya juga ikut presentasi juga. Presentasi apa, Kak? Ya, jadi di PMI Pusat itu ada projectnya itu tentang anak-anak remaja di daerah urban seperti Jakarta, Semarang gitu. Jadi gimana nih perilaku mereka gitu. Dan di situ kebetulan saya presentasiin hasilnya dan kemudian Indonesia memang juara 2 kalau nggak salah waktu itu. Projectnya juara 2. Jadi saya presentasi dan nerima award juga di sana. Dan surprise-nya saya jadi anggota termuda pada saat itu. Wih. Iya, jadi presentasi dan saya udah deg-degan duluan nih karena yang nonton nggak cuman anak-anak PMR tapi semua yang datang di sana bisa nonton gitu. Dan saya nggak expect yang nonton itu ternyata banyak banget dan banyak juga yang ngasih pertanyaan. Tapi ya itu yang namanya kita zaman dulu jadi kalau jawabnya itu juga masih jadi kayak cerita gitu, jadi cerita dan itu bikin mereka jadi terkagum malah justru gitu. Jadi ya seperti anak kecil yang lagi ditanya gitu. Tapi itu seru banget. Memang nggak ada kegiatan-kegiatan informalnya, jadi kebanyakan harusnya kalau kita ikut forum biasanya ada kegiatan yang informal nih. Jadi kegiatan informalnya itu kayak kita ngobrol, main-main bareng. Tapi di sana benar-benar yang meetingnya itu yang benar-benar yang formal gitu. Jadi semuanya ya pakai jas, terus yang bahasanya juga Inggrisnya juga yang formal. Jadi itu semua saya ikutin waktu itu. Jadi dulu juga sama Pak JK, Pak Yusuf Kalla. Kemudian dan saya PMR sendiri yang pergi ke sana.
lucu juga sih, maksudnya kegiatannya di sana itu selain meeting, karena ini mungkin di luar itu ya, jadi boleh saya ceritain, mungkin agak-agak boleh lucu banget. nih ceritanya. Jadi Nah, karena ya tahu ya namanya anak SMA belum punya duit kan, Iya. hai. jadi belum punya duit nih. Em, saya pikir pada saat itu kayak di sini kan kalau misal kita ada kegiatan kan ada lunchnya itu kan udah ya, maksudnya nggak harus kita bayar kan. Ya udah, aku ambil aja tuh makanan pada saat itu, dan ternyata disuruh bayar. Terus gimana respon kakak tuh? Em, Kaget sih, tapi ya udah lah ya, untungnya saya bawa uang juga pada saat itu, karena kalau dirupiahin tuh kalau salah 400 ribuan, dan semenjak itu sekali makan ya, karena kan mungkin di Eropa jadi lebih mahal, dan itu cuman ikan gitu loh, dan itu 400 ribu, dan aku kaget. Besokannya saya akhirnya, untungnya saya bawa persediaan pop mie banyak banget di koper. Jadi Kok berisi kopi semua iya, nih? jadi setiap saya meeting itu saya selalu cari housekeeping, entah OB di sana buat cari air panas. Jadi saya makan pop mie di situ. Kemudian pertama itu, kedua, kalau di hotel kan suka dapat free breakfast nih. Jadi saya banyak makan breakfastnya. Tapi itu seru. Jadi cerita. Jadi zaman di Switzerland itu saya bener-bener tidak di hotel saya itu nggak ada perwakilan Indonesia. Jadi karena yang ikut itu adalah pengurus dan saya gitu loh. Jadi nggak mungkin hotelnya berbeda gitu ya. Hotelnya berbeda, jadi ya udah, jadi berangkat ke tempat konferensinya sendiri, naik term sendiri. Kadang ya udah, jadi em, bareng teman-teman yang lain gitu, jadi berbarengan. Kadang ya udah kenalan, kemudian tanya, ternyata juga ikutan meetingnya bareng, ya udah barengan sama mereka gitu. Jadi sampai dulu ya, namanya Bu Iswi ya, dulu pengurus juga, salah satu staff juga di PMI Pusat. Dia sampai amazed, wah nih anak keren juga nih, si anak muda tapi em, langsung bisa beradaptasi gitu. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Jadi em, saat jadi PMR yang paling berharga itu ikut conference itu gitu. Kan tadi kan perlu ada yang namanya adaptasi tuh Kak. Betul. Pasti kan kayak budaya di Indonesia dengan di Mm, Swiss mm, itu kan mm. berbeda. Betul. Nah itu Culture shock ya. iya, culture shocknya apa tuh Kak? Sebetulnya udah diwanti-wanti sih sama embassy. Jadi kita dijemput sama embassy ya, sama kedubes Indonesia di sana. Kemudian diwanti-wanti, harusnya orang kedubes itu waktu itu harusnya antar jemput nih. Cuman karena mungkin ada kegiatan yang lain, jadi saya sendiri. Tapi satu yang dipesan sama mereka adalah jangan percaya sama orang lain di sana. Kenapa? Even itu negara maju, tapi kayak misalnya angka kriminalnya juga lumayan tinggi. Kadang misalnya kita mau foto nih, jangan sampai kita minta orang sana buat fotoin, kadang suka dibawa kabur. Pokoknya jangan percaya sama orang di luar sana gitu. Jadi tapi ya karena mungkin temennya banyak juga pada saat ikut konferensi itu, jadi ya sama mereka gitu. Jadi nggak yang culture shock banget sih ya, karena ya udah gitu, nggak yang terlalu gimana gitu. Nah kan dari tadi tuh kakak nyebutin hal-hal yang kayak membahagiakan atau senang Iya, berkenan. Apa sih yang kayak mungkin kurang mengenakan di situ? Yang kurang mengenakan sebenarnya sih hampir nggak ada ya. Gak ada nih. Hampir nggak ada, Wah. hampir nggak ada, karena ya saya menikmati aja sih. Even mungkin di sana tuh waktu itu mau ke musim dingin, karena bulan November kalau nggak salah ya, bulan November mau ke musim dingin. Itu kalau dicek suhunya itu 2 derajat. Dan itu yang paling nggak enak adalah iya 2 derajat tapi belum turun salju gitu, cuman dingin banget. Kemudian ya itu yang nggak enak, paling ya telinganya jadi sakit kayak gitu. Terus ya jadi keluar kemana-mana juga harus pakai
jaket, nutupi semua gitu. Jadi mungkin ya itu ya namanya kita tinggal di negara tropis, kemudian kita ke negara yang dimana musim dinginnya di sana ada. Jadi ya itu sih yang paling suhunya yang ya nggak enak lah buat kita gitu. Jadi kayak misalnya di sana juga kalau di sini mungkin AC ya, di sana penghangat. Jadi penghangat ruangan Oh iya. gitu. Penghangatnya tuh dalam bentuk kayak api unggun gitu atau gimana? Enggak, jadi kayak AC gini tapi hangat gitu. Jadi ya Ternyata gitu. saya ada versi hangat. Iya. Baru Kayak gitu ya tahu kalau ya. di sana tuh kayak gitu. Jadi itu sih paling yang bikin ya menurut saya kurang mengenakan ya karena memang suhunya yang beda. Jadi suka telinga tuh suka sakit gitu. Jadi kayak nggak apa namanya nggak lama-lama keluar hotel gitu. Kadang kalau keluar hotel itu saya mampir paling beli oleh-oleh gitu, cicil satu-satu beli. Itu mahal gak kak? Iya. Karena saya belinya yang murah. Jadi Ikan ya aja udah 400 disesuaikan sama budget gitu. Oke. Nah, dulu kan kakak pernah bilang nih, tadi bilang kan, Heeh. katanya bangun PMR di sekolah dari awal nih. Iya, iya. Nah, itu ada nggak sih kendala-kendalanya mungkin? Kendalanya pertama adalah belum ada struktur organisasinya kan. Terus harus gimana tuh bingung. Kebetulan kakak saya juga dulunya adalah anggota PMR di SMA 90 tapi udah lama banget memang. Tapi akhirnya ngasih tahu gitu loh. Jadi harus ada ini. Kemudian kebetulan saya juga kan karena ikut acara Forpis itu, jadinya saya banyak temen dong. Jadi banyak tanya-tanya gitu. Jadi ngebangunnya dari situ. Gitu. Yang tadinya mungkin UKS-nya itu bener-bener terpojok. Dulu tuh jelek banget, terpojok banget. Sampai yang sekarang tuh udah mulai bagus. Karena kita juga sampai ikut sekolah sehat waktu itu ya. Gitu tingkat nasional. Jadi itu bener-bener tantangan banget sih gitu ngebangun suatu seperti ya ngebangun lagi ya padahal sebenarnya udah ada cuman ngebangun lagi tuh agak susah memang gitu. Jadi anggotanya tuh paling bisa dihitung jari ya waktu itu cuma 6-7 orang gitu. Berarti kurang dari 10. Kurang dari 10. Itu ada pengurusnya nggak? Kan kayak Itu pengurus itu doang. Berarti pengurus apa Anggotanya anggota? pengurus doang? Iya, itu Jadi doang. kayak kita lagi diskusi, ya Bener, ini doang iya orangnya. karena memang jujur pada saat itu yang paling banyak ikutan ekstrakurikuler itu bukan PMR. Apa tuh? Ya seperti kan di tempat saya tuh ada yang saman lah, ada yang paskibra lah, yang paling banyak paskibra memang, gitu. Kenapa ya? Saya juga mikir waktu itu kenapa ya sedikit dan mungkin mereka nggak tahu nih ternyata PMR itu asik. Sampai akhirnya saya waktu itu jadi perwakilan ke nasional sampai ke internasional. Dari situ mulai banyak yang tertarik gitu. Jadi yang mereka tahu kan PMR cuma bikin tandu. Mungkin ya bikin teh doang ya zamannya. Zaman masih ya? iya Ngobatin bikin luka, teh, iya. ngobatin luka kayak gitu kan. Langsung Kadang ya sembuh itu. udah kadang kita juga bingung kan. Iya nih pingsan ya udah kasih teh gitu. Padahal sebenarnya ya nggak tahu nih fungsinya buat apa gitu kan. Terus paling ya cuma jaga-jaga pada UKS. satu upacara gitu doang kan. Jaga UKS kayak gitu-gitu doang. Gitu. Jadi sebetulnya di luar itu PMR tuh lebih jauh menyenangkan gitu. Punya banyak teman, punya banyak kenalan, bisa upgrade skill, terutama kalau saya tuh upgrade skillnya di bahasa Inggris sih sebetulnya gitu. Jadi mau nggak mau kan harus bisa dong gitu Iya. loh. Nggak mungkin kita ngomong sama orang di luar sana ya pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi memang harus pakai bahasa Inggris gitu. Itu sih salah satunya yang bikin menurut saya menyenangkan dan banyak orang yang tertarik akhirnya gitu. Kan tadi kakak kan nyebutin pas lagi awal mulai merintis, saya merintis PMR pas lagi kelas 10. Heeh. Terus beda beberapa saat itu ada yang katanya pertemuan kota, terus Iya, provinsi, provinsi. terus nasional sampai
ke internasional itu kira-kira kalau kita di umur sekarang ini pas lagi umur berapa, terus kayak di bulan berapa gitu atau gimana? Umur berapa ya zamannya? Pokoknya dulu saya kelas 10 aja. Kelas 10 kamu umur berapa sekarang? Aku sekarang umur 16. Nah, kurang lebih umur 16. Berarti Jadi, saya ikut International Forum itu di umur saya yang 16 tahun, betul. Belum 17 tahun. Enggak, 17 tahun, 17 tahun. Saya ingat 17 tahun. Jadi 17 tahun karena di apa namanya di speech-nya itu saya bilang I'm the young boy from Indonesia wants to presentate about la 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 la. Terus banyak yang nanya nih umurnya berapa memang kata young boy gitu kan. 17 tahun dan mereka amazed. Gitu karena memang banyak kan di sana yang ikut tuh di atas umur 30 kayaknya. Gitu. Karena di luar negeri itu PMR itu memang di bawah umur 30, youth itu di bawah umur 30 gitu. Jadi kalau kita ikut acara levelnya internasional, biasanya kita peserta termuda gitu. begitu. Gitu. Jadi PMR itu peserta termuda gitu dan itu selalu kayak gitu. Karena memang berbeda ya gitu. Nah, gimana sih Kak cara sampai bisa ke luar negeri gitu loh? Kayak daftar-daftar perjalanan-perjalanan gitu. Sebetulnya sih karena saya terpilih juga kan jadi koordinator nasional karena koordinator nasional itu pasti akan mewakili Indonesia di forum internasional gitu. Jadi banyak bahasan yang kita bahas juga di sana gitu. Yang levelnya mungkin isunya isu-isu internasional gitu. Jadi yang menurut saya harus dipunyai ya selain skill bahasa adalah pengetahuan gitu pengetahuan. Jadi bahas lagi apa sih nih, bahas apa sih di internasional gitu. Kalau dulu zamannya youth agent of change. Jadi remaja sebagai agen perubahan. Nah, itu kita cari tahu tuh, itu maksudnya apa gitu. Jadi di situ kita bisa mengeluarkan pendapat. Paling penting tuh itu sih. Gitu. Terus kan kakak juga dilantik sama Bapak Yusuf Kala menjadi Oh iya, betul. itu kan, Forum Relawan Nasional. Betul, Itu betul. gimana itu kak? Kan dari perubahan yang pertama anggota PMR yang merilis di 90 terus ke itu kan For Peace hingga Oke. perwakilan internasional Iya, itu kan iya. keren banget kan. Terus Iya. jadi Forum Relawan tuh gimana itu kak? Jadi pas yang forum relawan itu saya sempat pendidikan kan koas gitu. Pas koas tuh bener-bener sulit buat apa namanya join di Palang Merah dulu nih karena bener-bener fokus dulu di pendidikan. Setelah lulus jadi dokter saya kepikiran lagi, udah jadi dokter nih mau ngapain ya gitu. Kayaknya jadi dokter itu ya nggak apa namanya harus ada kegiatan yang sifatnya itu em, relawan gitu. Ya udahlah gabung ke PMI lagi. Kemudian kebetulan saat itu dari PMI DKI juga menawarkan ayo mau coba nggak, akhirnya ikut seleksi tuh saat itu ikut seleksi online via Zoom. Jadi di antara apa namanya semua, jadi nggak ada musyawarah yang ngumpul zaman kemarin itu karena zaman COVID. Ya pas zaman COVID itu, pas zaman COVID, terus kita pemilihannya pun secara online, gitu. Jadi pemilihannya online sebelumnya Kak Maiza kan yang jadi forelnya, kemudian saya kebetulan juga akhirnya terpilih juga jadi forel gitu. Jadi itu kemudian ya itu sih ceritanya kalau yang jadi forel ya gitu. Kalau yang kan Forel itu pas lagi zamannya COVID kan, itu via Zoom. Iya. Nah itu Betul, via Zoom. seleksinya tuh kayak gimana? Kayak cuman wawancara atau gimana? Seleksinya itu kita mengikuti materi dulu pertama, yang kedua kita diskusi. Jadi lebih banyak tuh diskusi. Begitupun di Forpis itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah diskusi. Gimana teman-teman semua bisa menyampaikan pendapat karena yang namanya forum itu kita ngebahas suatu isu gitu, ngebahas suatu isu kita diskusi sehingga bisa dapat hasil kan. Nah, itu yang di apa namanya yang didiskusikan di tingkat nasional. Kemudian yang kedua siapapun nih yang mau menjadi koordinator boleh mendaftar, silahkan. Dan kebetulan ya saya udah lah ya orangnya kan ya udahlah gitu, Mau ikutlah ikut-ikut gitu, aja. ikut deh coba. Terus ada
seleksinya juga in English gitu. Jadi memang karena skill bahasa tuh penting banget buat jadi koordinator nasional gitu. Skill bahasa Inggris tuh penting banget buat jadi koordinator nasional. Kalau misalnya nanti kita ada tamu dari luar, entah kita yang jadi representatif Indonesia, itu juga memang harus bisa dong komunikasi gitu. Jadi dari situ dan kebetulan ya alhamdulillahnya terpilih gitu. Nah, kan kakak banyak nih ikut-ikut organisasi. Itu pembagian waktunya gimana sih? Pasti kan kayak ribet kan? Ya, manajemen Sekolah, waktunya. Oke. terus organisasi, ya kan? Jujur saya nggak merasa sulit ya zaman dulu itu, apalagi zaman PMR, karena saya tipe yang nggak mau menunda-nunda. Jadi kalau misalnya event nih, kalau ada PR itu langsung saya kerjain gitu loh. Terus saya pernah cerita juga ya, jadi dulu di Forpis Jaksel itu hampir tiap minggu tuh pasti ketemuan sama anak-anak. Jadi kayak stres nggak sih kalian kalau belajar mulu? Iya. Kalau Iya, ketemu benar. temen kan jadi lebih Bisa nyaman kan, ngobrol-ngobrol bisa ya. ngobrol. Ya nggak usah harus ngobrolin tentang organisasi PMR. Kadang juga kita juga ngobrolin ya banyak hal gitu loh, banyak hal gitu. Nggak cuman PMR, tapi memang mungkin 80%-nya bahas tentang PMR, tapi 20%-nya itu bahas yang lain gitu. Tapi itu lebih bikin jadi apa ya? Bikin jadi semangat lagi gitu loh. Kemudian cara bagi waktunya gimana sih ya? Ya itu nggak menunda-nunda. Kemudian kalau misalnya belajar ya, saya tipe orang yang antusias orangnya. Kemudian kalau saya mau A harus H gitu. Nggak Jadi bisa diganggu gugat. iya, termasuk jadi dokter. Jadi dulu papa saya pernah nanya mau jadi apa, cita-citanya apa gitu. Karena bapak saya sendiri pengusaha nih. Tapi papa saya tipe orang yang open gitu. Terserah mau jadi apa, yang penting positif. Dari dari SD sampai SMA kalau ditanya mau jadi apa tetap menjadi dokter gitu. Gimana caranya gua harus jadi dokter nih gitu. Terus dari zaman dulu kelas 10 kan udah ada tuh program yang namanya SNMPTN undangan, ya kan, jalur prestasi. Itu salah satunya yang gua mau jadi dokter, jadi baiknya ikut ekstrakurikuler yang mendukung apa ya gitu. PMR. PMR gitu. Jadi awal mulanya itu juga gabung ke PMR. Jadi belajar tentang pertolongan pertama, perawatan keluarga, kemudian tentang remaja sebaya segala macamnya, itu semuanya dipelajarin juga kan. Kita juga harus tahu. Jadi dan kebetulan juga saya suka pelajaran juga biologi. Pertama itu, kedua jangan menunda-nunda, karena kalau menunda-nunda jujur nggak bisa jadi dokter. Banyak juga yang teman-teman saya yang mungkin dari hatinya memang nggak mau jadi dokter, tapi dipaksa sama orang tuanya, itu jadinya ya udah gitu, gak lulus gitu. Jadi yang paling utama adalah yakin dulu nih, yakin gak nih mau jadi dokter. Kalau yakin ya memang harus percaya sama diri sendiri, kemudian jangan nunda-nunda gitu. Jadi hari itu kalau lebih bagus adalah kita tahu sebelum dosennya juga menjelaskan. Kalau di kedokteran itu namanya learningnya itu dia seperti kita misalnya contoh ngebahas masalah pencernaan gitu ya. Itu kita harus tahu dulu dari struktur anatominya, fisiologinya, cara kerjanya, penyakitnya, obatnya, itu kita harus tahu dulu sebetulnya. Kenapa? Karena kalau misal kita nggak tahu duluan, pada saat dosen menjelaskan ya kita nggak akan ngerti gitu apa yang dijelaskan. Karena di kedokteran itu banyak yang selain kita harus tahu juga ya, banyak juga bahasa-bahasa yang asing mungkin ya. Apalagi awal-awal jujur saya juga susah. Awal-awal susah mengikuti karena banyak bahasa asing gitu. Bahasa-bahasa yang memang belum pernah saya dengar sebelumnya. Contoh jantung, kan kita kalau zaman SMA taunya ke jantung gitu ya. Tapi kalau di kedokteran makanya kardiak gitu. Terus kemudian pulmo, kemudian bahasa-bahasa yang memang misalnya kiri makanan aja itu ada bahasanya. Jadi kayak bagian dextra, sinistra itu tuh
udah harus mungkin bagian depan namanya anterior, bagian belakang namanya posterior, bagian samping namanya lateral. Jadi bahasanya tuh memang berbeda. Jadi itu juga proses gitu. Jadi kalau misalnya mau jadi dokter ya harus konsisten dari awal sampai akhir gitu. Oke. Kan kakak pernah nih apa aktif banget nih Mm-mm. buat organisasi. Mm-mm. Nah, pernah nggak sih kayak orang tua tuh ngeliat kakak tuh kayak aktif banget, sampai diomelin kayak lu jangan aktif-aktif lagi lah, mending lu belajar aja di sekolah. Jujur sih enggak ya, karena orang tua saya selalu mendukung. Kalau itu positif, kenapa enggak? Yang pasti nilainya juga harus tunjukin, jangan sampai gara-gara organisasi turun. Kebetulan saya juga ketua BEM dulu. Kemudian ketua BEM zaman dulu kuliah. Karena emang anaknya antusias ya. Kemudian juga aduh gue harus pengen nih gue jadi ketua BEM. Jadi dulu di Fakultas Kedokteran itu nggak cuman ngebawahin anak-anak kedokteran. Jadi ada banyak prodi di situ, program studi. Jadi ada yang apa? Ada kebidanan, ada kesehatan masyarakat. Itu gimana caranya kita bisa menjadi pemimpin mereka yang dimana beda banget nih gitu loh bahasannya gitu. Jadi dari zaman SMA sampai kuliah ya udah nggak kepikiran yang gimana sih buat organisasi dan didukung-dukung aja sama orang tua gitu. Nah Kak, ngomong-ngomong soal universitas kayak tadi kan buat kuliah kan itu berarti mau ikut universitas. Bagaimana tanggapan kakak terkait universitas yang membuka pendaftaran mahasiswa yang pakai jalur eskul PMR atau apa gitu? Oh, jujur ini juga menjadi positif buat saya tuh waktu pas pendaftaran. Jadi selain nilai rapotnya juga dilihat, karena saya nggak ikut tes sama anak-anak yang lain kan. Jadi pakai nilai rapot, kemudian plus prestasi. Nah, jadi prestasi yang kemarin saya kasih sertifikatnya adalah yang mengikuti kegiatan internasional itu yang di Jenewa. Kemudian ikut juga Jumbara Nasional waktu itu. Jadi sampai ke provinsi pun ada gitu. Jadi sertifikat yang kota ada, yang provinsi ada, yang nasional ada, yang internasional ada. Jadi dari itu semua. Jadi kebanyakan sertifikat saya selain dari PMR ya udah paling PMR, kalau nggak debat. Debat Gitu. apa tuh Kak? English debate. Jadi saya dulu SMA juga ikut English debate. Paling itu aja. Jadi zaman kuliah juga ikut lombanya debate juga. Anaknya emang suka berdebat. Jadi English debate juga zaman dulu kuliah. Jadi dari SMA sampai kuliah ya udah ikutnya itu. Pernah nggak sih kakak dulu kayak ngalamin senioritas gitu? Oh, senioritas ya pernah aja mengalami tapi ya udah mau ngapain gitu loh. Maksudnya nggak usah terlalu dipikirkan, ya udah kita fokus sama jangan fokus sama senior ya, fokus sama studi kita gitu. Tuh, cuman kalau kita fokus sama seniornya kan nggak nyaman kan, belajar juga nggak nyaman kan gitu. Jadi fokus di situ. Bahkan dulu karena mungkin saya juga temen-temennya juga sama-sama kayak saya ya, orangnya nggak mau kalah. Jadi dulu tuh sampai kita belajar tuh sampai pagi. Dulu ya, dulu sampai belajar sampai pagi. Jadi pas lagi libur tuh bener-bener ya udah kita menikmati hari libur gitu. Jadi pas bener-bener weekday ya bener kita belajar. Terutama kalau mau ujian tuh. Tapi kalau di kedokteran ujian itu nggak bisa sistem SKS. Tidak tidak pernah bisa sistem SKS. Karena apa? Terlalu banyak materi yang harus dikuasai gitu. Jadi memang harus dicicil. Gitu. Kalau belajar kayak kedokteran itu kakak biasa kayak tipe yang nyatet di notes atau tipe yang kayak ngerjainnya nyatetnya di handphone atau apa Catat gitu? di notes. Jadi saya yang tadi saya bilang saya bukan orang yang pintar, jadi saya harus catat, saya harus baca ulang berulang-ulang sampai benar-benar mengerti. Jadi kadang tuh saya tuh harus menjelaskan ke orang lain. Jadi saya udah baca, udah bikin notes, udah bikin catatan summary. Kadang ada juga kan yang lu udah baca apa? Gue mau tahu dong gitu. Biasanya anak-anak kedokteran gitu tuh. Iya, dibahas tuh. Iya tadi gue baca ini definisinya ini sampai ke prognosisnya kayak apa gitu. Kemudian harus dijelaskan
gitu. Jadi bukan tipe yang sekali baca langsung ngerti, enggak. Tapi harus yang udah baca, udah dibaca nih, baca mungkin 30%. Kemudian 30%-nya lagi saya harus nyatet. Kemudian 40% lagi saya harus menjelaskan. Gitu. Itu tipenya saya belajarnya seperti itu. Gitu. Beda sama mungkin kalau adik saya juga dokter. Tapi dia pinter. Kadang dia tuh cuma mendengarkan dosen atau baca sekilas aja dia udah ngerti. Beda sama saya tuh harus berkali-kali baca gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau mungkin teman-teman semua yang kayak saya ya sulit gitu ya, nggak yang langsung lengkap, yaitu ya nggak usah khawatir, bisa juga kok masuk kedokteran. Dan kebetulan saya juga alhamdulillah lulusnya tepat waktu gitu. Jadi tidak apa namanya tidak sampai bertahun-tahun ujian tuh gagal gitu. Jadi kalau di kedokteran ada namanya ujian nasionalnya. Jadi ujian nasionalnya itu harus lulus. Itu harus lulus dan itu banyak banget yang nggak lulus sampai beberapa kali gitu. Jadi untungnya satu kali itu saya udah lulus gitu. Keren banget sih. Nggak semuanya bisa kok. Gitu. Oke, jadi kan ini dengerin ceritanya kakak ini benar-benar mengagumkan banget ya. Aku jujur langsung termotivasi banget ini. Apalagi kalau bagi para forecaster yang pengen banget mau masuk ke kedokteran, boleh banget ya lebih didengarkan kembali, dipahami, diserapi apa yang Kak Adli sebetulnya nggak sampaikan. harus mau jadi dokter sih. Kalau misalnya kita mau cita-cita jadi yang lain juga dengan cara kita lebih semangat, kemudian konsisten, pasti bakalan dapat juga kok. Jadi yang ya mungkin kebanyakan yang masuk ke PMR itu cita-citanya jadi dokter, tapi nggak menutup kemungkinan cita-cita lain loh. Jadi banyak juga yang teman-teman saya tuh nggak semuanya jadi dokter, ada juga yang turun jadi bidan, jadi perawat, mungkin masih itu ya, masih di kesehatan. Ada juga kok yang jadi kuliah di teknik kayak gitu. Jadi PMR itu nggak harus jadi dokter juga sih gitu. Cuman memang kalau ada niatan menjadi dokter biasanya mereka ikut PMR gitu. Oh, gitu. Karena berasa jadi ngobatin orang gitu kan. Iya benar. Berasa jadi dokcil Berasa gitu. jadi dokcil, betul. Jadi ya itu. Pernah gak sih kakak kayak ngalamin trouble gitu pas lagi nugas sampai kepikiran gue udah mau berhenti, gue nggak mau jadi dokter lagi aja. Sebetulnya ada fase seperti itu, tapi di semua orang pasti yang di kedokteran ada fase ini dimana capek, bosen, itu ada. Jadi cara ngatasinnya adalah gue udah nyemplung, nggak mungkin dong. Kayak balik lagi, orangnya nggak mau kalah, ya nggak mungkin dong gue stop di sini gitu loh. Jadi mau nggak mau harus berjuang nih sampai titik akhir gitu. Karena di dokter itu emang ya dibilang sulit nggak sulit amat-amat sih, cuman memang harus konsisten aja gitu. Berarti kembali kepada dirinya. Iya, sendiri balik sih. lagi cara ngatasinnya ya ingat tujuan awal sebenarnya mau kuliah kedokteran mau jadi apa. Kalau misalnya nggak inget itu ya jujur sih banyak yang akhirnya nggak lulus. Itu banyak banget mungkin yang kayak gitu ya gitu. Jadi banyak juga yang nggak lulus. Sampai dulu saya itu jadi dulu semacam tutor buat ngajarin teman-teman semua yang mau ujian nasional kedokteran. Udah jadi dokter tapi kan surat izin prakteknya belum keluar nih, harus internship dulu. Internship itu kayak kita kerja di salah satu rumah sakit itu setahun ya, sama di puskesmas juga. Jadi itu baru setelah selesai itu semua baru dapat surat izin praktek kan, atau STR, surat tanda registrasi. Cuman gimana ya caranya biar dapat uang, karena saya juga butuh nih gitu. Jadi ya itu, jadi ngajar juga dulu. Jadi ngajar teman-teman yang mau ujian nasional kedokteran. Itu kebanyakan yang diajarin adalah yang udah beberapa kali nggak lulus. Kalau dipelajarin adalah orang-orang ini sebetulnya orang-orang yang nggak konsisten. Kalau diikutin ya, itu orang-orang yang nggak konsisten. Tapi kalau misal kita yakin konsisten, pasti akan itu kok
jadi sukses gitu. Wah, benar-benar memotivasi banget nih. Kan sekarang kita udah ini kan udah banyak banget cerita-cerita. Biar gak makin bosen, juga kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi fun games. Ya, benar banget nih. Nah, di game kali ini kita namanya real or fake. Oke. Nah, jadi or kakak fake. bisa Ya, Kak. bilang real kalau misalkan pertanyaannya itu benar, Oke. dan fake kalau misalkan pertanyaan itu salah. Oke. Oke. Pertanyaan pertama, Kak. Ya, boleh. Apa tuh? Siap ya. Pas Jumbara kakak nggak mandi. Nih Jumbara ada banyak nih. Jumbara Iya. kota, Oh, Jumbara iya. provinsi, Jumbara nasional. Fake. Karena saya orang yang tipe nggak betah kalau nggak mandi. Ah, Bahkan kamar mandinya jauh aja saya tungguin dan ngantri banget kan biasanya kalau itu kan Iya, ngantri benar. banget, bodo amat tuh. Bahkan sampai biar nggak ngantri jam 4 pagi saya waktu itu inget banget di Gorontalo. Jadi Jumbara Nasional ikut waktu itu di Gorontalo. Jadi ada teman saya juga namanya Dito ya, Dito. Jadi kita tuh sama orang yang nggak betahan kalau gerah gitu loh. Apalagi di Gorontalo kan panas banget. Pasti akan keringetan kan. Bahkan malam hari aja kadang suka udaranya tuh nggak bagus. Jadi panas gitu loh. Ya kita bangun jam 4 pagi buat mandi. Berarti Gitu. harus Jadi lebih dulu. berdua masih sepi ya udahlah pakai senter terus di kamar mandi. Jadi bener-bener ya harus mandi sih karena nggak betah sama sekali. Jadi kalau bau tuh bener-bener nggak betah juga. Itu. oke. Real or fake? Dulu kakak banyak ditaksirin sama orang-orang. Orang PNR Kayaknya boleh atau iya. orang Fake siapa? kali ya. Kenapa tuh fake? Kak? Gak zaman dulu kayaknya udah biasa aja karena saya juga nggak mikirin naksiran ya mungkin lebih mikirin ya organisasi sama belajar sih. Jujur nggak ada pacaran zaman dulu. Zaman SMA dulu yang lain pada pacaran saya nggak pacaran sih. Itu jadi fake sih itu. Oke, next adalah real or fake. Kakak bisa buat tandu kurang dari 2 menit. Kurang dari 2 menit. Kayaknya fake deh kalau sendiri apalagi ya. Saya kalau misalnya apa namanya bikin yang tadi saya ngomong juga nih. Jadi jujur selama saya jadi PMR saya nggak pernah ikut lomba. Gak pernah ikut lomba Nggak nih? pernah ikut lomba. Kecuali mungkin lomba yang di luar materi PMR ya. Karena lebih suka saya tuh create suatu event. Jadi mikirin lombanya apa gitu. Jadi jadi panitia. Jadi kayak saya nggak pernah ikut tandu pertemuan pertama perawatan keluarga nggak pernah ikut. Tapi kalau tahu materinya tahu, cuman nggak pernah ikut lomba gitu. Kecuali mungkin lomba yang dimana di luar itu. Dulu zamannya Jumbara Nasional atau Jumbara Provinsi aja, saya ikut lombanya itu ya storytelling gitu. Jadi yang di luar itu sebetulnya gitu. Jadi bukannya nggak bisa tapi memang nggak mau aja. Kalau storytellingnya tuh cerita tentang apa, Kak? Dulu ya tentang kemanusiaan sih, kayaknya dulu tuh ada lomba storytelling ya. Nah di provinsi itu in English ya, jadi cerita tentang humanity itu ya saya bikin alur cerita ya sendiri, bikin kayak wayang-wayangan. Mungkin kalau kakak-kakak di sini dulu yang pernah ikutin saya dulu zaman PMR tahu kayaknya, dan itu dulu pernah sampai juara 2 dan kebetulan yang juara satunya juga dari Jakarta Selatan. Jadi Jakarta Selatan itu megang 2, juara 1 sampai juara 2 dan juara 2-nya saya, juara satunya ada juga dari Jakarta Selatan juga. Dia anggota Forpis juga. Kebetulan bukan anggota Forpis tapi apa namanya dia pernah sih ikut Forpis tapi nggak terlalu aktif yang ngumpul-ngumpul gimana gitu enggak. Oh, gitu. Oke. Ya, real or fake? Dulu ikut PMR, dulu kakak ikut PMR, cuman ikut-ikutan aja. Enggak, fake. Karena ya saya yang ngebangun juga sih. Karena emang ya dari awal cita-cita menjadi dokter kayak kepikiran ekstrakurikuler apa yang masih similar, yang masih apa namanya ada hubungannya ya itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah real or fake. Kalau kakak itu sedang bisa ketemu kita lagi, bisa datang Real ke sih, markas. jadi real sih karena udah lama juga nih nggak main ke PMI Jaksel kan gitu. Jadi
Ya biasanya saya mantaunya karena mungkin sekarang sibuk kerja, jadi saya mantaunya biasanya dari grup sih. Gitu. Saya juga masih gabung di grup nasional, jadi kadang-kadang ya isu-isu nasional saya masih suka baca gitu. Cuman kalau untuk datang ngobrol lagi ya saya seneng sih, jadi bisa berbagi, bisa sharing juga gitu. Kira-kira kakak udah berapa lama nih nggak datang ke sini lagi ya? Udah berapa lama ya? 3-4 tahun kayaknya ya. Iya kayaknya udah lama banget deh. Iya udah lama banget karena ini aja yang tadinya mungkin gedungnya cuma yang gedung itu dulu tuh yang sekarang kan udah ke atas ya. Nah itu dari zaman dulu tuh. Sekarang udah berubah banyak PMI Jaksel itu. Apalagi yang kayak gini podcast gini keren juga ya gitu. Keren nih. Oke, selanjutnya kita akan masuk sesi ke cerita unik. Mungkin kakak bisa ceritakan cerita unik dari pas lagi PMR atau pas lagi Forel atau Forpisnya yang nggak bisa terlupakan nih. Yang Kak Adli nggak bisa lupain itu yang membekas banget. Iya. Selain tadi yang ya. tadi ada nggak nih? Apa ya? Yang unik itu ya ini sih apa? Dulu yang zamannya di Forel kayaknya ya. Itu dulu saya itu ya mungkin orang yang nggak suka yang TikTok joget-joget gitu ya. Tapi jadi ya salah satu yang jadi kaku banget gitu apa namanya bikin itu. Jadi dulu tuh saya ikut di Southeast Asia Forum juga di Brunei ya, Brunei Darussalam. Itu ya kebetulan akhirnya saya yang sebenarnya orang yang nggak suka apa namanya TikTokan, tapi saya yang ngedit juga, saya yang create teman-teman semua. Jadi menurut saya tuh jadi unik sih, yang orang kaku kayak begini akhirnya lemes gitu dari situ. Wah, jujur sangat amazed ya. Oke, karena kita kayak udah ngomongin panjang banget nih. Panjang kali lebar ya. Panjang lebar dan sangat amat wow gitu. Nah, boleh gak sih Kak para podcaster ini kepoin kakak lebih lanjut, mungkin dari media sosial atau apa? Media sosial ya. Oke, mungkin saya aktifnya di Instagram kayaknya ya. Kalau di TikTok ya kurang sih, karena saya juga cuma lihat-lihat doang kalau di TikTok. Mungkin di Instagram boleh di adliwafijabar.md. Oke. Mungkin nanti linknya boleh di bawah ya, Dic. Ya. Ada di caption. Nah, Kak Adli punya nggak sih pesan atau motivasi buat forecaster di rumah yang mungkin Bisa. pengen Ya terserah mau di Iya. kedokteran atau gimana ini. Iya, be consistent, trust in yourself. Jadi kemudian confident. Itu sih, 3 itu yang harus dipunya sama anak-anak PMR biar sukses nantinya ke depan gitu. Harus confident, percaya diri sama diri sendiri, kemudian harus konsisten juga. Jadi kita udah percaya diri dan konsisten juga, apa yang kita pengen itu harus konsisten gitu. Jadi nanti akan jauh lebih sukses. Oke. Wah, makasih banyak banget kan ya. Jadi kita bisa tambah notes ya buat kita juga, terus buat para teman-teman semua podcasters di rumah. Nah, terima kasih banyak buat Kak Adi telah menemani kami, berbagi pengalaman, terus motivasinya juga nih. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dan teman-teman podcasters. Nah, buat teman-teman forecaster semua, jangan lupa nih buat klik like, komen, dan follow juga nih akun Instagram kita, dan subscribe juga channel YouTube kita. Dan jangan lupa juga nih untuk klik lonceng di bawah ya. Sampai jumpa di cerita seru yang menginspirasi selanjutnya. Bye!